Mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 itu seperti kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Gerombolan Roy Panci sekarang bikin netizen senyum-senyum miring ya. Dulu ya di beberapa podcast kayaknya percaya diri banget. Cara ngomongnya tuh kayak udah pegang kunci gudang arsip negara gitu. Dikit-dikit data kami valid. Ini fakta, ini ilmiah. Legalitasnya mana? Sekarang ada berita nih dari Polda Metro Jaya. Ada isu begini. Ya, P21 makin ramai itu sekarang dibahas nih ya kan oleh Polda Metro Jaya kemarin beritanya. Ada kita lihat ya bagaimana nanti ada videonya di situ ya tentang P21 ini, cuman sama Polda Metro Jaya bakal enggak disampaikan dulu ya, mengingat mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Tapi kita lihat nih sekarang ini ya. Roy Panci and the gang sok-sokan mereka sekarang kayaknya sok-sok tenang gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana. Dan ada lagi yang lebih menarik yaitu tentang si Dasko. Yang ngomong mana kemarin? Wah, udah pada tahu kali ya. Oke. Tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Ya, sampai dengan siang hari ini, padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang, saya ingin katakan kepada beliau di bulan April Mei ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Bapak Diva, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. Woi, 90% bermain uang, 90% hancur bermain uang. Kenapa lu gak dapat uang ya? Bisa bilang begitu. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat apa itu? dari Polda Metro Jaya Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 ada ya sampai dengan siang hari ini 7 ada. Tipe Roy saling menyalahkan Abraham Samad ya. Abraham Samad. Akibat Abraham Samad mulai cuci tangan. Kenapa mulai mundur ya? Mulai mundur pelan-pelan ya. Baguslah kalau begitu. Oke, sekarang kita lihat nih klarifikasi dari Mick Dasko yang bocor bilang gitu. Viral mic bocor, Mbak Puan di dalam benar juga nggak mau? Nih ada gitu doang. Aduh. Lihat kualitas seorang ketua DPR ini. Lihat, ditanya wartawan tapi gini. Itu. Coba. Lah, ini adalah ketua DPR. Ya. Biasanya ketua DPR itu mengkritik boleh, tapi mengkritik dengan kadar bahwa itu untuk umum. Oke. Ya, bukan sebuah candaan atau mempercandai orang, mengolok-olok orang, itu bukan. Betul. Nah, kalau ketua DPR ini seperti itu, bagaimana mereka mengeluarkan cara narasinya bagaimana? Selama menjadi ketua DPR, saya lihat Puan ini kerjaannya apa? Saya membandingkan dengan yang dulu ya, membandingkan dengan yang sebelumnya. Wakil kepala DPR atau ketua DPR dulu ada Fahri Hamzah, Fadlizon. Ya mereka bekerja sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Mengingatkan, mengkritik pemerintah.
menginginkan dan mengkritik pemerintah sesuai dengan substansi problem yang sedang terjadi. Nah, itu fungsi ketua DPR, fungsi DPR seperti itu. Bukan dalam ranah olok-olok pribadi, menghina pribadi tanpa substansi yang jelas. Kayak kemarin, ya kayak orang ngerumpi aja, tahu nggak? Kayak orang ngerumpi di gang perumahan kayak gitu, kayak ngerumpi aja. Kalau ada yang lewat, lo ada tetangga yang lewat yang nggak disukai, akhirnya diajak ketawa, menghina. Ya begitu kan perempuan kerjaannya. Gerumpi. Masa kualitas DPR, ya, wakil DPR dan ketua DPR, masa kualitasnya ngerumpi seperti itu? Kan nggak bagus untuk Indonesia. Kualitasnya ngerumpi. Ya, aku salut dengan dulu Fahri Hamzah, dia mampu mengeluarkan narasinya tetapi sesuai dengan substansi problem yang ada pada saat itu. Masalahnya apa sih? Oh masalahnya seperti ini. Kritik keras itu. Selama Puan ini menjadi ketua DPR, ya, zamannya Jokowi, selama Jokowi 10 tahun, sekarang menjadi ketua DPR lagi. Mana nggak ada suaranya? Ya. Ada suaranya ini apa? Nggak ada suaranya. Nggak ada narasi, nggak ada yang kayak nggak ada yang dikerjakan gitu loh. Emang. Gitu. Menurut saya, Nggak ada. menurut Anda gimana? Emang nggak ada dikerjakan, cuman mondar mandir doang lah. Oke. Para seniman sindir Anies Baswedan. Barat partai lebih kerap menang dan selalu menang, pasti digerogoti banyak orang. Jadi harus waspada. Sekarang sudah terbukti Vasco de Lontong mimpin daerah ini. Hujan harusnya terserap di tanah, melebar kemana-mana. Itu percaya nggak? Banjir di mana-mana. Sekarang ada beras yang cair. Beras yang cair. Ya. Apa? Beras kencur itu cair. Berhenti. Saya dari tadi berhenti, yang jalan tuh kamu. Berhenti ngomongnya. Apa urusanmu? Marwoto. Ada. Wah, absen. Saya dengar kamu ngomongin saya. Jelas dan pasti. Kamu datang ke negaraku, kamu membuat gaduh. Maksudnya? Kamu termasuk orang yang mau meruntuhkan negara saya. Dulu sebelum kamu datang ke sini, banjir tidak segini besarnya. Tapi setelah kamu datang, banjir meluas kemana-mana. Natuna juga hancur karena kamu hampir-hampir kalau pasukan saya tidak waspada. Apa yang terjadi entah, saya nggak tahu. Kamu pengacau. Tutup mulutnya. Dia yang ngomong, dia sendiri yang ngomong. Maksudnya yang ngomong ini. Ya, saya minta tolong ke dia tutup mulutnya gitu. Ya kan aku bisa ngomong ke dia. Jangan sembarangan ya. Kenyataan dong. Dana banjir saya kurangi memang. Kamu tahu untuk apa? Enggak. Beli lem. Jangan dikira bukan saya yang menyebabkan banjir. Ini harus saya jelaskan. Antara naturalisasi dan normalisasi. Ini masyarakat harus tahu. Bedanya. Beda naturalisasi, normalisasi. Beda walaupun ada persamaannya. Apa? Sasi. Kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal di Kau bilang candaan internal kan? Nggak ada candaan lain. Kenapa harus bercanda? Sekarang ini nggak waktunya bercanda, tahu? Dolar semakin naik, rupiah semakin tertekan. Harga beli masyarakat semakin lemah, harga barang tuh naik. Nggak ada bercanda-bercanda ya, Dasko. Apalagi kamu mengakui kamu itu penasehatnya Prabowo. Kenapa nggak kamu nasehatin tuh Pak Prabowo? Dia bilang mau bikin dolar itu jadi 5.000. Ternyata apa sekarang? Dolar semakin naik, rupiah semakin tertekan. Kamu sebagai penasehatnya seharusnya itu yang kamu nasehatin, itu yang kamu kritisi. Lagian ya, kalau kamu tahu ilmu psikologi, kenapa beliau itu, Bapak Prabowo itu mengatakan hidup Jokowi? Itu dia tuh merefleksi
kemarin pada saat Pak Jokowi memimpin, kenapa semua stabil? Rupiah stabil, pembangunan berjalan pesat ya. Kemudian masyarakat juga seperti bersyukur sekali gitu memiliki Pak Jokowi, karena nggak pernah merasakan apa itu bansos ya, uluran dari pemerintah itu nggak pernah. Tiba-tiba di zaman Bapak Jokowi akses bansos itu banyak sekali ya. Kemudian birokrasi TNI, Polri itu kayaknya bagus gitu. Ya memang ada sih oknum-oknum lah sebagian, tapi kan solusinya ada, terpecahkan, semua kasus-kasus itu terang benderang terungkap gitu loh. Nah, jadi kan kamu Pak Prabowo itu tuh merefleksi dirinya gitu loh, hidup Jokowi. Itu maksudnya apa? Biar satu gedung itu menyadari, terbangkit gitu pemikirannya, terinspirasi gitu. Oh iya, dulu Pak Jokowi bagus ya, pemerintahan beliau itu damai, saling antara kabinet, MPR, DPR itu ya walaupun ada gontok-gontokan itu kan, tapi tidak di permukaan gitu loh. Tapi di dalam bekerja mereka serius gitu, sehingga terciptalah keberhasilan di bidang-bidang, segala bidang lah. Nah, jadi dia itu sebenarnya mau merefleksi kalian-kalian yang ada di dalam gedung itu. Makanya dia berteriak hidup Jokowi. Kamu itu Dasko nggak ngerti, nggak paham di situ. Nah, jadi kamu itu sengaja apa gimana gitu loh. Kamu melarang beliau merefleksi orang-orang, merefleksi dirinya sendiri, sehingga dia itu bingung gitu, mau menjalankan tata kelola negara ini seperti apa ke depan. Timbullah sekarang program-program yang nyeleneh itu. Seharusnya kamu itu sebagai penasehat tuh kamu nasihatin, Pak, ini program ini tidak tepat sasaran, Pak, ini hanya membuang anggaran, ini celah korupsi, Pak, gitu loh. Seperti sekolah rakyat, sekolah yang bisa nginep itu. Sebenarnya kalau guru-gurunya direfleksi baik gitu ya, bagaimana cara mendidik murid-murid di sekolah, jangan terlalu banyak aturan tapi dengan hati gitu ya. Terus orang tuanya juga yang di rumah-rumah anak-anak itu diberikanlah bantuan-bantuan yang tepat gitu. Misalnya kurang apa sebagai negara itu turun gitu. Itu sebenarnya nggak perlu anak kita diinapkan di sekolah rakyat itu, anak kita bisa bagus gitu loh. Jadi nggak usah buang-buang anggaran melalui MBG juga tuh. Seharusnya lewat program stunting itu sudah bisa mengatasi masalah kekurangan gizi, masalah kekurangan uang, gizi buruk, kekurangan pangan, itu sudah bisa sebenarnya. Kalau kalian itu sebagai dewan, apalagi kamu Dasko sebagai penasehat Bapak Prabowo, seharusnya kamu bisa ngasih masukan-masukan seperti itu. Jangan yang remeh-remeh temeh ini, yang kamu bahas, yang kamu angkat di dalam ruang yang mewah, yang besar, yang terhormat itu. Jangan yang remeh-temeh seperti itu yang kamu angkat, yang kamu senggol-senggol. Itu gak berbobot itu sama sekali. Bukan mencerminkan seorang pejabat negarawan yang baik lah ya. Itulah sederhananya pemikiran itu seperti itu. Atau jangan teriak dulu sampai nggak bisa komen aku. Ini yang dibilang bahwasannya apa yang kelihatannya baik belum tentu baik, dan apa yang kelihatannya tidak baik juga belum tentu sama tidak baik. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu menyimpan sesuatu yang orang kira nggak tahu, Allah akan kasih tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Pesan singkat saja, jangan lawan orang baik, ya. Roy Suryo kemungkinan P21 seperti itu. Oke ya, Roy Suryo itu dia, saya nggak mulai bicara P21 deh, kelamaan ini P21-nya, ya kan? Kalau perlu tangkap aja Pak, nggak usah P21, tahan, tangkap, habis itu dimaafin, udah selesai. Nanti dia ngejek lagi, tangkap, tahan, maafin aja, kan maunya begitu kan, betul nggak? Yang penting 60 hari, ya sekali menghina 60 hari, sekali menghina. Kalau 100 kali menghina, 100 kali 60 hari kan sama aja gitu. Ngapain daripada nanti hukuman cuma percobaan juga kan? Gitu. Itu kalau menurut saya, sebenarnya saya udah apatis juga terlalu lama gitu. Kasihan teman-teman sih. Masuk TV untung juga ya dapat duitnya 1 juta, 2 juta. Tapi bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah yang menghina Pak Jokowi masuk penjara. Dan Refli Harun juga di proses laporan kita harusnya dijalankan, karena Refli Harun ini dia menuduh polisi merekayasa bukti. Itu lebih elok. Iya sih. Dan seperti kasus mereka, biasa kalau pengacara kocak berkuasa dan diamnya tidak, mereka marah. Kayaknya mereka mengadopsi kasus media komiser sehingga yang mengganggu atau yang terganggu mereka sebagai pengacara, padahal pengacara yang sebagai kuasa. Dan kalau dicabut kuasa tak berkuasa kan itu aja. Beda yang kuasa dan tak berkuasa ya dia. Kalau dia tidak ribut, malah dia lebih menghina daripada penghina sebenarnya. Oke. Tapi setelah P21 berarti dia akan menjadi, kalaupun P21 itu akan ditahan oleh jaksa berarti. Nah, harus ditahan lah. Susah ngadirin sidang lama. Banyak sakitnya, banyak alasannya. Argumentasi terkait udah ada bukti kan pernah di penjara, ya udah mana berat menghina.
RJ ini kan harusnya ditahan semua dulu, baru RJ ini kan karena takut ditahan terjadi RJ kan, itu aja. Makanya tahan dulu. Tapi habis itu nggak usah takut di sidang, udah dimaafkan aja. Yang penting pernah masuk penjara. Itu saran saya. Saya udah nggak menemukan ilmu yang lain lagi daripada dalam bertahun-tahun nih. Perkara kecil ini nggak sulit. Banyak politik, ada tekanan tuh. Oke? Maksudnya yang ada beberapa hari semua di Sujana gitu udah di. Nah itu mereka udah selamat. Mereka harusnya satu nomor. Mereka selamat di dunia tapi nggak tahu di akhirat. Nah, namanya orang yang hujat orang walaupun dimaafkan tapi ada hukumannya juga di neraka. Kalau kayak gini tuh aku setuju banget sama Pak Farhad. Cepetan gitu, cepetan ditahan. Nah ini nih dari Polda Metro Jaya. Dan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya Roy Suryo bilang kenapa ada double sprindik, Pak? Hah? Kata Roy Suryo kemarin dalam press con kenapa ada double sprindik, dia bilang seperti itu. Yang mana? Dia bilang ada double sprindik, udah diserahkan ke Sejati. Iya, sprindik kedua. Ya, nanti kita lihat. Katanya ada perubahan pasal itu yang ke JPU itu ya, Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Itu biasa. Tapi kabarnya awal bulan Juni itu benar, Pak? Apa? Kabarnya, kabar burungnya awal bulan Juni karena salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 itu seperti kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Belum dikabulkan lah gitu ibaratnya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Saya tanya kembali. Siapa yang belum mengabulkan? Dari belum ada rilisnya. Kan kami sampaikan. Pemerintah Indonesia itu paling biadab di muka bumi, laknatullah, sarang maling, sarang pengkhianat. Pindah, Kak, pindah. Aku saranin pindah deh. Karena apa? Kita itu nggak akan nyaman ya hidup dengan seseorang yang kita benci. Kita nggak akan enak hidupnya. Dan kalau kita ngerasa kesel terus, nanti lama-lama bisa jadi penyakit. Kasihan loh. Nanti daripada kakak penyakitan lebih baik pindah. Aku saranin pindah aja deh demi untuk ketentraman, ketertiban umum ya. Pindah. Cocok. Coba kamu lihat yang menjadi koruptor, ada orang Yaman nggak? Ya, coba lihat. Ya. Coba kamu lihat para koruptor, ada orang Yaman nggak? Jangan lupa Bu, siapa itu Riza Khalid yang kabur sekarang? Yang korupsi Pertamina hampir 1 T. Orang mana itu Bu? Masa Ibu lupa? Itu kan orang Yaman. Katanya orang Yaman tidak ada yang korupsi. Terus Ibu ini sepertinya sewot sekali ketika saya memberikan pernyataan, ya, kenapa Pak Prabowo ini menyebutkan kata Yaman bukan Cina dan bukan pula India, ya. Karena bagi saya Cina memang benar-benar memberikan banyak kontribusi dan membantu perekonomian di Indonesia, ya. Cina banyak memberikan ilmu teknologinya kepada Indonesia dan banyak sekali pabrik-pabrik besar, ya, pabrik-pabrik elektronik yang ada di Indonesia ini milik siapa Bu? Milik orang-orang Cina, ya. Seperti ini juga Ibu pasti punya, ya, barang-barang elektronik merek-merek Cina, ya. Kalau tidak punya saya sebutin Bu ya, Uchida, Maspion, ya, seperti blendernya, rice cookernya, itu pabrik-pabrik. Dari mana itu? Merek Uchida, merek Maspion, juga merek HP, ya, yang ada di Indonesia ini pabrik-pabrik HP. Itu milik orang Cina Bu pabriknya. Makanya saya bilang Cina banyak sekali memberikan kontribusi dan membantu perekonomian di Indonesia, ya. Belajar Bu, jangan mengatakan saya, ya, dikatakan saya otaknya isinya apa, sebaliknya Ibu kayaknya itu.